Babylon 323 sebelum Masehi, seorang pria berbaring di atas ranjangnya. Demam yang tidak kunjung turun, tubuh yang sudah tidak bisa bergerak, mata yang masih terbuka, tapi yang melihat ke arah yang tidak ada seorang pun di ruangan itu bisa ikut memandang. Di luar istana, seluruh pasukan yang telah mengikutinya selama lebih dari 1 dekade mengantre untuk melihatnya untuk terakhir kali satu persatu. Ribuan tentara yang telah bersamanya dari Makedonia ke Persia, dari Persia ke Mesir, dari Mesir ke India, berjalan melewati ranjangnya dalam diam. Ia tidak bisa berbicara, tapi matanya bergerak saat setiap tentara melewatinya. Di luar, kekaisaran yang ia bangun membentang dari Yunani hingga batas barat India, wilayah terluas yang pernah dikuasai satu orang. Dalam sejarah hingga saat itu, 2 juta kilometer persegi, puluhan kerajaan yang telah runtuh di hadapannya, ratusan kota yang didirikan dengan namanya. Ia berusia 32 tahun, dan ketika para jenderalnya berkumpul di sekelilingnya dan bertanya kepada siapa yang akan mewariskan semua ini, kepada siapa kekaisaran terbesar yang pernah ada di muka bumi ini akan diserahkan, ia hanya bisa mengucapkan 2 kata dalam bahasa yang hampir tidak terdengar, kepada yang terkuat, atau mungkin, tergantung terjemahan mana yang kamu percaya, kepada yang layak. 2 kata yang berbeda, 2 makna yang sangat berbeda, dan ketidakjelasan antara keduanya mungkin adalah warisan paling akurat yang ia tinggalkan, karena seluruh hidupnya adalah tentang 2 halaman itu yang tidak pernah bisa ia pisahkan. Dengan bersih, kekuatan, dan kelayakan, ia meninggal beberapa hari kemudian, dan tidak ada yang cukup kuat, tidak ada yang cukup layak. Kekaisaran itu hancur berkeping-keping dalam hitungan dekade. Tapi namanya, nama yang ia ukir bukan di batu atau di logam, melainkan dalam cara manusia memahami apa artinya ambisi dan apa artinya penaklukan, bertahan lebih dari 2300 tahun. Bagaimana seorang pria yang meninggal pada usia 32 tahun bisa meninggalkan bekas yang masih kita rasakan 2000 tahun kemudian? Mengapa Alexander bukan sekadar penakluk? Mengapa ya dianggap sebagai sesuatu yang berbeda secara fundamental dari raja-raja dan kaisar-kaisar lain yang juga menaklukkan wilayah yang luas? Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah ia hanya ingin menang? Hanya ingin memperluas wilayah? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tidak bisa dipuaskan, yang mendorongnya terus bergerak maju bahkan ketika pasukannya sudah tidak sanggup lagi mengikutinya? Mengapa pasukan yang telah mengikutinya selama lebih dari 1 dekade, yang telah bersamanya di padang pasir Persia, di gunung-gunung Afghanistan, di sungai-sungai India, akhirnya menolak untuk terus maju? Dan mengapa penolakan itu, lebih dari kekalahan militer manapun, adalah momen yang paling mengungkapkan tentang siapa Alexander sebenarnya? Apakah ia jenius? Apakah ia gila? Apakah ia duanya sekaligus? Atau apakah ia sesuatu yang lebih sulit untuk dikategorikan? Seorang manusia yang kemampuannya begitu melampaui zamannya sehingga zamannya sendiri tidak cukup besar untuk memuaskannya. Alexander ketiga dari Makedonia lahir 356 sebelum Masehi di Pela, ibu kota Makedonia, meninggal 323 sebelum Masehi di Babylon, 32 tahun. 13 tahun kampanye militer, tidak pernah kalah dalam satu pertempuran besar pun. Ia menaklukkan kekaisaran Persia, yang pada saat itu adalah entitas politik terbesar yang pernah ada. Membentang dari Turki hingga Pakistan modern, ia mendirikan lebih dari 20 kota yang ia namai Alexandria. Ia menyebarkan budaya Yunani ke wilayah yang sebelumnya tidak mengenal Aristoteles, atau Homer, atau Keter, atau filsafat, dan dalam prosesnya menciptakan era yang sejarawan sebut sebagai Helenistik, era di mana Yunani dan Timur bercampur dan melahirkan sintesis budaya yang memengaruhi segalanya dari matematika Islam hingga seni Romawi hingga cara Kristen awal memahami teologi. Tapi angka-angka dan daftar pencapaian tidak menangkap mengapa Alexander terus menarik perhatian, terus menjadi subjek buku, film, dan debat 2000 tahun setelah kematiannya. Yang menarik bukan prestasi militernya semata, yang menarik adalah pertanyaan tentang apa yang mendorongnya. Apa yang ada di dalam kepala pria yang sudah menguasai dunia yang ia kenal pada usia 25 tahun dan masih merasa perlu untuk terus maju. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak bisa hanya melihat kampanye-kampanyenya. Kita harus masuk ke dalam kondisi yang membentuknya, ke dalam dunia Makedonia abad keempat sebelum Masehi, ke dalam hubungannya dengan ayahnya yang jenius dan ibunya yang fanatik, dan ke dalam pendidikan yang diberikan kepadanya oleh seorang guru yang mungkin adalah manusia paling cerdas yang pernah hidup. Untuk memahami Alexander, kita harus memahami 2 orang yang paling membentuknya. Yang pertama adalah ayahnya, Filipus kedua dari Makedonia. Filipus adalah raja yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Ketika ia naik takhta pada 359 sebelum Masehi, Makedonia adalah kerajaan pinggiran yang dianggap semi barbar oleh orang-orang Yunani di selatan. Dalam 2 dekade, Filipus mengubahnya menjadi kekuatan militer dominan di seluruh dunia Yunani. Ia merevolusi cara berperang dengan mengembangkan formasi Phalanx Makedonia, barisan tombak panjang yang hampir tidak bisa ditembus, dan mengintegrasikannya dengan kavaleri berat dalam cara yang menciptakan mesin militer paling efektif pada zamannya. Filipus adalah pria yang keras, pragmatis, dan sangat efektif. Ia menggunakan pernikahan sebagai alat diplomatik sama terampilnya seperti ia menggunakan pedang. Ia minum terlalu banyak, ia berselingkuh terlalu sering, dan ia mencintai anaknya dengan cara yang campur aduk antara kebanggaan dan persaingan. Karena Alexander, bahkan sejak sangat muda, jelas akan melampaui ayahnya.
Dan Filipus cukup cerdas untuk menyadari itu, dan cukup manusia untuk merasakan ambivalensi di hadapannya. Ada cerita terkenal yang mungkin apokrifal, tapi yang menangkap dinamika ini dengan sempurna. Suatu hari, Filipus berhasil memenangkan satu pertempuran penting. Ketika berita kemenangan itu tiba kepada Alexander yang masih muda, reaksinya bukan kegembiraan. Reaksinya adalah kekhawatiran bahwa jika ayahnya terus menang seperti ini, tidak akan ada yang tersisa untuk ia taklukkan ketika gilirannya tiba, 13 tahun. Dan ia sudah memikirkan tentang apa yang perlu ia taklukkan. Orang kedua yang paling membentuk Alexander adalah ibunya, Olympias. Epirus Olympias adalah perempuan yang keras, religius secara fanatik, dan memiliki ambisi yang luar biasa untuk anaknya. Ia percaya, dan secara aktif menanamkan kepercayaan ini ke dalam Alexander sejak ia bisa mengerti bahwa ayah sejati Alexander bukan Filipus melainkan Zeus, bahwa ia adalah keturunan ilahi dari Achilles melalui garis ibu dan dari Hercules melalui garis ayah, bahwa ia bukan manusia biasa. Dalam psikologi modern kita mungkin mendekati ini secara kritis, tapi dalam konteks dunia Yunani kuno, di mana garis antara manusia dan dewa jauh lebih kabur dari yang kita bayangkan, dan di mana mitos tentang asal-usul ilahi adalah bagian dari cara kekuasaan dilegitimasi, kepercayaan itu memiliki konsekuensi yang sangat nyata pada cara Alexander memandang dirinya sendiri dan cara ia memandang batas dari apa yang mungkin ia capai. Seorang anak yang diberitahu sejak lahir bahwa ia adalah keturunan dewa akan tumbuh dengan standar yang sangat berbeda tentang apa yang harus ia buktikan kepada dunia. Dan kemudian ada Aristoteles. Ketika Alexander berusia 13 tahun, Filipus mempekerjakan Aristoteles, yang saat itu sudah dikenal sebagai murid terbaik Plato dan salah satu pikiran paling tajam di dunia Yunani, sebagai tutornya selama 3 tahun. Di sebuah taman dekat Pella, Aristoteles mengajar Alexander filsafat, etika, politik, sains, sastra, dan kedokteran. Ini bukan pendidikan biasa, ini adalah pemaparan intensif kepada hampir seluruh tubuh pengetahuan yang dimiliki peradaban Yunani pada saat itu, diajarkan oleh orang yang mungkin memiliki pemahaman terluas tentang pengetahuan itu. Aristoteles mengajarkan Alexander untuk mencintai Homer, terutama Iliad. Alexander membawa salinan Iliad ke setiap kampanye militernya, disimpan bersama pedangnya di bawah bantalnya. Ia mengidentifikasikan dirinya secara sangat dalam dengan Achilles, pahlawan Iliad, pria yang memilih kematian muda dengan kemuliaan dibanding kehidupan panjang. Tanpa makna kombinasi dari tiga pengaruh ini, ayah jenius yang mendahului dan membayanginya, ibu yang menanamkan keyakinan tentang destinasi ilahi, dan guru yang membuka seluruh dunia pengetahuan Yunani sambil menanamkan rasa cinta terhadap ideal heroik, menciptakan seseorang yang tidak bisa puas dengan halaman-halaman yang memuaskan orang lain. Alexander tidak hanya ingin menang, ia ingin menjadi Achilles, ia ingin menjadi legenda, ia ingin melampaui batas dari apa yang manusia telah lakukan sebelumnya, dan ia melakukannya. Alexander naik takhta pada usia 20 tahun ketika Filipus dibunuh dalam pernikahan yang semestinya menjadi perayaan. Dalam 2 tahun pertamanya sebagai raja, ia melakukan sesuatu yang hampir tidak ada yang mengantisipasi. Ia mengonsolidasikan kekuasaannya di Yunani dan Makedonia dengan kecepatan yang memukau, menghancurkan pemberontakan-pemberontakan yang muncul setelah kematian Filipus, dan kemudian menghancurkan kota Tebes sebagai peringatan kepada siapapun yang masih berpikir bahwa raja muda itu bisa ditantang. Lalu pada 334 sebelum Masehi, ia menyeberangi Selat Hellespont ke Asia dengan pasukan sekitar 40 ribuan untuk melawan Kekaisaran Persia, sebuah kekaisaran dengan populasi yang jauh lebih besar, sumber daya yang jauh lebih banyak, dan tentara yang secara nominal jauh lebih besar dari apa yang Alexander bawa. Langkah pertama yang ia lakukan setelah menyeberangi selat adalah mengunjungi Troya, kota dari Iliad, dan meletakkan karangan bunga di makam yang diyakininya sebagai makam Achilles. Ini bukan sekadar tindakan simbolis, ini adalah pernyataan tentang siapa ia dan apa yang sedang ia lakukan. Ia bukan sekadar raja yang menyerang musuh, ia adalah Achilles baru, memulai epos baru. Pertempuran pertama melawan Persia terjadi di Sungai Ganikus. Pasukan Persia mempertahankan tepi sungai yang lebih tinggi, posisi defensif yang menguntungkan. Para jenderalnya menyarankan Alexander untuk menunggu, untuk mencari kondisi yang lebih menguntungkan. Alexander menyeberangi sungai langsung ke arah pasukan Persia. Ini bukan impulsivitas, ini adalah kalkulasi tentang psikologi dan moral. Tentara yang melihat pemimpinnya melakukan halaman yang tampaknya tidak mungkin akan mengikutinya dengan cara yang tidak akan terjadi jika pemimpin itu bermain aman, dan Alexander hampir terbunuh dalam pertempuran itu. Kavaleri Persia hampir menebas kepalanya dengan pedang jika bukan karena jenderalnya Cletus yang melindunginya. Hampir tidak pernah memulai kampanyenya, tapi ia menang. Dan pola yang dimulai di Ganikus itu, Alexander memimpin dari depan, mengambil risiko yang tidak proporsional secara pribadi, memenangkan loyalitas pasukannya dengan cara yang tidak bisa dibeli oleh uang atau jabatan, adalah pola yang ia ulangi di setiap pertempuran besar sepanjang hidupnya. Isus Doggamela, Tirus Gaza, setiap kali pasukan Persia lebih besar, setiap kali para analis mungkin akan mengatakan bahwa Alexander seharusnya kalah. Setiap kali ia menang, bukan hanya karena keunggulan taktisnya, meskipun itu nyata, tapi karena ia memahami sesuatu tentang pertempuran yang tidak semua orang pahami, bahwa pertempuran dimenangkan dan dikalahkan di dalam pikiran sebelum satu pun pedang diangkat.
bahwa ketika satu sisi percaya bahwa kemenangan tidak mungkin, kemenangan menjadi tidak mungkin. Dan ketika satu sisi percaya, benar-benar percaya, bukan hanya mengatakan dengan kata-kata bahwa mereka tidak bisa dikalahkan, mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Alexander menciptakan kepercayaan itu bukan dengan pidato, ia menciptakannya dengan cara ia bertempur. Pertempuran Gaugamela pada 331 sebelum Masehi adalah momen yang paling mendefinisikan seluruh karir militer Alexander. Darius ketiga, Raja Persia, telah mengumpulkan pasukan yang mungkin berjumlah 200.000 orang, meskipun angka pasti masih diperdebatkan oleh sejarawan. Ia memilih medan pertempuran yang datar dan luas secara sengaja untuk memungkinkan pasukannya yang jauh lebih besar mengepung pasukan Alexander yang jauh lebih kecil. Ia bahkan menyuruh tanahnya diratakan agar kereta perang bersabitnya bisa bergerak tanpa hambatan. Alexander merespons dengan sesuatu yang tidak ada dalam buku strategi manapun, karena tidak ada yang pernah mencobanya sebelumnya dalam skala seperti itu. Ia melihat garis pasukan Persia yang membentang jauh melampaui kedua ujung garis pasukannya sendiri. Ia tahu bahwa dalam pertempuran normal, garis yang lebih pendek akan segera dikelilingi, tapi ia juga melihat sesuatu yang lain, bahwa garis yang sangat panjang menciptakan tantangan koordinasi yang besar, bahwa ada jarak dan kemungkinan celah antara berbagai unit dalam garis yang sangat panjang itu, dan ia merancang pertempuran untuk menciptakan celah tersebut sambil pasukannya bertempur dan menarik perhatian di berbagai titik. Alexander sendiri memimpin kavaleri kompanionnya, kavaleri teman-temannya, unit elit yang selalu bersamanya, dalam serangan diri yang menciptakan tekanan pada satu titik spesifik dalam garis Persia, tekanan yang membuat Darius yang berdiri di tengah pasukannya di atas kereta perang, melihat kavaleri Alexander bergerak langsung ke arahnya dengan kecepatan yang tampaknya tidak bisa dihentikan. Darius kabur, dan ketika Raja kabur, pasukan Persia yang tersisa, berapapun jumlahnya, mulai runtuh bukan karena mereka dikalahkan secara fisik, melainkan karena sinyal psikologis dari kepergian Raja adalah sinyal yang tidak bisa ditafsirkan dengan cara lain selain kekalahan. Kekaisaran Persia yang telah berdiri selama 200 tahun runtuh dalam satu hari. Alexander masuk ke Persepolis, ibu kota seremonial Persia, kota yang menjadi simbol kekuasaan Persia selama generasi-generasi, dan membakarnya. Tindakan yang masih diperdebatkan oleh sejarawan apakah itu keputusan strategis, pembalasan atas pembakaran Athena oleh Persia 150 tahun sebelumnya, atau momen lemah ketika minuman dan pengaruh seorang perempuan bernama Tes memengaruhi keputusannya. Mungkin ketiganya, tapi yang lebih penting dari pembakaran Persepolis adalah apa yang terjadi setelahnya, karena pada titik itu, tujuan awal kampanye, membalas dendam atas invasi Persia ke Yunani, membebaskan kota-kota Yunani di Asia Kecil, dan mengalahkan Persia, sudah tercapai. Ia bisa pulang, pasukannya ingin pulang, ia tidak pulang. Ia bergerak ke timur, ke Bactria, Afghanistan modern, ke Sogbediana, ke India. Dan disinilah karakter Alexander yang paling sulit untuk dipahami mulai terlihat dengan sangat jelas. Penaklukan pertama adalah tentang tujuan yang bisa didefinisikan, mengalahkan Persia dan mendirikan kekaisaran. Tapi pergerakan terus ke timur setelah Persia dikalahkan adalah tentang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih sulit untuk dijelaskan dalam bahasa tujuan yang rasional. Alexander di India bertemu dengan Raja Porus dalam pertempuran Hydaspes pada 326 sebelum Masehi, pertempuran yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai yang paling sulit dalam seluruh karir militernya, sebagian karena musuh menggunakan gajah perang yang pasukannya belum pernah hadapi dalam skala seperti itu. Ia menang, Porus ditangkap, dan kemudian Alexander melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Ia mengembalikan kerajaannya kepada Porus dan menjadikannya sekutu. Ketika ditanya bagaimana ia ingin diperlakukan, Porus menjawab dengan satu kalimat, seperti raja. Dan Alexander menghormatinya. Ini adalah sisi Alexander yang sering hilang dalam narasi tentang penakluk brutal, bahwa ia memiliki kapasitas untuk menghormati musuh yang bertempur dengan baik, untuk mengintegrasikan mereka ke dalam strukturnya daripada menghancurkan mereka, dan untuk melihat keunggulan bahkan pada orang-orang yang baru saja ia kalahkan. Tapi kemudian pasukannya menolak untuk terus maju di tepi sungai Hifasis, setelah bertahun-tahun bertempur, setelah ribuan kilometer dari rumah, setelah kehilangan teman-teman dan saudara-saudara dalam pertempuran demi pertempuran, mereka berhenti. Mereka duduk di depan tenda mereka dan menolak untuk bergerak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alexander tidak bisa menemukan cara untuk membuat mereka mengikutinya. Ia mencoba pidato, ia mencoba diam selama 3 hari dengan harapan pasukannya berubah pikiran. Ia mencoba ritual religius yang mungkin akan memberikan tanda dari para dewa bahwa perjalanan harus dilanjutkan. Tidak ada yang berhasil. Ia akhirnya terpaksa berbalik, dan mereka yang dekat dengannya mencatat bahwa dalam perjalanan kembali, ia tampak seperti orang yang telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Bukan karena dikalahkan dalam pertempuran, bukan karena kehilangan wilayah, melainkan karena menemukan batas yang tidak bisa ia lampaui dengan kekuatan, kecerdasan, atau karisma, batas dari apa yang manusia-manusia di sekelilingnya bisa dan mau ikuti.